harus dilakukan yang pertama adalah meminta doa restu dari orang tua dan support dari orang-orang terdekat. Jadi kita sebelum UTBK, kita minta dulu doa kepada dari orang tua kita gitu kan, supaya mereka mendoakan kita dan mendapatkan restunya gitu, supaya dipermudah dan diperlancar saat tes UTBK nanti. Dan juga support dari orang-orang terdekat supaya kita semakin semangat, dan minta juga doa kepada nenek, kakek, terus om, tante, paman, bibi, dan semua saudara kita supaya mereka mendoakan agar saat tes nanti diberikan kelancaran dan kemudahan dan bisa lolos pada PTN yang diimpikan. Kedua adalah minta maaf kepada guru, terus kepada orang tua juga, kepada sahabat, kepada teman. Mungkin kita kan manusia gitu ya, pasti punya salah, punya hilaf gitu kan, rasa hilaf. Nah, cobalah kita berusaha untuk meminta maaf apabila kita memiliki kesalahan. Seenggaknya kita sudah bisa tenang gitu ya guys. Siapa tahu dosa-dosa kita itu bisa diampuni kan. Terus kita juga akan dipermudah saat tes UTBK nanti. Karena kalau misalnya kita ada rasa gimana gitu ya sama orang, kita juga harus minta maaf kan. Yang penting saat tes UTBK nanti kita bisa merasa tenang dan semoga Allah juga bisa memudahkan kita. Amin. Yang ketiga adalah berusaha untuk rileks dan juga menenangkan diri. Ini sangatlah penting ya guys, karena kita juga sebagai manusia itu butuh ketenangan diri. Rileks di sini bukan berarti santai berleha-leha, itu bukan, tapi kita harus memiliki kayak kualitas merasa kayak memiliki quality time gitu untuk diri sendiri. Semoga saat UTBK nanti kita diberikan kemudahan. Yang keempat adalah berpikir yang positif dan juga istilahnya kita tuh kayak stay positif gitu guys. Pikiran kita tuh berpikir yang positif aja, kita bisa lolos pilihan pertama gitu. Dan yang kelima adalah perbanyak ibadah. Di sini khusus yang for muslim, itu sholat lail, sholat duha, baca Al-Quran, berdoa, segala macam gitu kan. Jadi kita tuh harus mendekatkan diri kepada Allah gitu ya guys, untuk yang muslim. Dan untuk itu kita harus, karena ini nih seperti religius kita guys, spiritualitas kita gitu ya, supaya apabila kita dekat dengan Tuhan, dengan Allah gitu, pasti kita akan lebih mudah jalan kita menuju kesuksesan. Yang keenam adalah mereview materi yang sudah dipahami. Jadi kita materi kan banyak ya guys, terutama di TPS kuantitatif, ada juga PK, PU, PBM, PPU, kan ada 4 subtes tuh. Jadi kita berusaha mereview lagi dengan apa yang sudah kita pahami gitu. Jadi dibaca berulang-ulang supaya kita paham seperti itu. Yang ketujuh adalah review soal yang salah pada saat tryout. Maksudnya saat kita kan sebelumnya itu kita sudah berlatih soal, mengikuti tryout, terus mungkin ada beberapa soal yang salah. Saat pengerjaannya kita masih bingung, belum tahu, kita boleh mereview lagi. Oh, saya salahnya di bagian ini nih. Berarti besok saat tes UTBK nanti jika ada soal yang keluar seperti ini, saya harus berusaha untuk jalannya seperti ini, jadi saya tidak akan salah lagi gitu. Yang ke-8 adalah membuat strategi untuk mengerjakan soal pada saat UTBK. Jadi kita membuat strategi gitu guys, apa aja yang harus kita lakuin supaya saat tes nanti tuh kita bisa tercapai gitu skor yang akan kita inginkan. Jadi harus mengikuti step by step. Oh, seperti ini ya. Kalau saya mendapatkan nilai 1000 itu saya harus mengerjakan soal PPU sekian gitu, PK sekian supaya dapat nilainya bagus seperti itu. Yang ke-9 adalah tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Lalu yang ke-10 adalah berlatih mengerjakan soal dengan timer.
Di sini maksudnya kita kan sudah mengerjakan pada saat tryout, terus soal-soal juga yang pernah dibahas. Nah, cobalah soal itu kita kerjakan dengan timer gitu, dengan waktu. Jadi kita tuh tahu ketika kemampuan kita itu mengerjakan soal sekian dengan waktu sekian. Jadi kalau bisa itu dipercepat guys dalam pengerjaan soal, tapi dengan teliti. Oke, sekarang kita memasuki done before UTBK. Jadi di sini tuh hal yang tidak boleh dilakukan sebelum UTBK. Yang pertama itu adalah jangan mengulang materi dari nol. Itu salah atau fatal banget ya guys kalau misalnya kita mengulang materi dari nol. Tapi pahamilah, materi-materi yang sudah kita pelajari itu sedikit demi sedikit tuh. Jangan sampai kita benar-benar ngulangnya tuh dari nol, karena materi yang akan keluar satu TBK itu dapat dikatakan lumayan banyak ya guys. Jadi apa yang belum kita pahami saja yang kita pelajari, seperti itu. Yang kedua, itu jangan begadang dan batasi waktu tidur kita guys. Yang biasanya kita mungkin bisa tidur jam 11 malam, 12 gitu ya, bahkan jam 1 baru tidur. Coba diusahakan untuk tidur paling lambat itu jam 10. Jadi kalau bisa tuh jam 9 atau di bawah jam 10 tuh kita sudah tidur guys. Karena ini penting banget, terutama untuk kesehatan kita juga, karena sudah mau UTBK. Yang ketiga adalah kita kan mungkin punya gitu ya jadwal hangout sama teman, terus itu kalau bisa ditunda dulu. Kalau misalnya kita sudah selesai tes UTBK, monggo silahkan untuk berkumpul lagi dengan teman. Tapi karena pandemi ini guys, coba kita usahakan untuk tidak keluar rumah, jadi menjaga diri gitu ya guys, supaya jaga jarak itu istilahnya, tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan gitu. Lalu yang keempat itu jangan bepergian jauh dulu sampai tes UTBK selesai. Maksudnya adalah mungkin kita punya planning gitu ya, pengen kemana gitu, pokoknya itu ditunda dulu sebelum UTBK itu selesai. Maksudnya kalau kita udah tesnya selesai, itu bolehlah pergi gitu ya. Yang kelima itu adalah batasi waktu untuk bermain handphone guys. Kalau bisa bermain handphone itu kalau misalnya ada jam-jam tertentu, supaya kita tuh tidak terlalu fokus ke HP aja, tapi kita fokus untuk tes UTBK. Oke.